Hai, selamat datang di Temen Mobil. Nah, di samping gue sudah ada Honda SR-V tipe SE tahun yang baru kemarin, tahun lalu udah launching nih. Nah, keren banget kan? Nah, di sini gue mau langsung nanya-nanya sama pemilik si Honda SR-V ini, gitu. Nah, mungkin kita langsung panggil aja kali ya pemiliknya. Halo. Ya. Yuk. Halo. Halo, Andi. Ya, lihat kamera ya. Ini namanya Calvin, dia sebagai pemiliknya. Nanti kita bisa langsung nanya-nanya aja kali ya. Ya, boleh. Oke. Gimana kabar, Kak? Baik. Baik, mantap. Baik. Langsung kita masuk mobil aja kali ya. Boleh? Yuk, Oke, mari. let's go. Thank you. Let's go. Hai, nah sekarang gue sudah bersama dengan Calvin sebagai pemilik dari Honda SR-V tipe SE ya, kok? Iya, SE, betul. Oke, nah sekarang kita mau nanya nih sama Calvin nih sebagai pemiliknya nih. Dulu ini belinya kapan ya, kok? Belinya tahun mulai inden dari akhir tahun 2022. Tapi baru datang mobilnya itu 2023 awal lah, sekitar bulan Maret, Februari Maret gitu sih. Nggak lama sih ya? Nggak lama. Atau belinya berapa tuh harganya? Waktu itu ketemu di dealer ya, sempet gua muter-muter di dealer, basically nanya-nanya itu sekitar 420-an deh, kayaknya 420 deh waktu itu tahun lalu. Oke, berarti lumayan ya? Lumayan Iya, ini. kalau tipe RS itu hampir 500-an sih. Iya, Yang tipe RS-nya mahal soalnya. Lumayan. Nah, pasti sebelum ke SR-V nih, pasti ngelirik-ngelirik mobil yang lain dong, ya kan? Kayak misalkan yang sekelasnya gitu kan, compact SUV juga. Nah, itu kira-kira sempat ngelirik mobil apa ya sebelum ke SR-V ini? Sebelum HRV ini ya, kemarin itu sempet ngeliat yang mobil Eropa, Peugeot. Oke. Peugeot itu kalau nggak salah serinya 2007 ya kalau nggak salah deh. Oke. Yang pokoknya kurang lebih harganya masih di range seperti 450-an sampai 500 gitu deh. Lebih itu tinggi berarti ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke. Sempet ngeliat gitu loh, tapi karena dealer nggak banyak, jadi sempat mempertimbangkan juga. Karena kan kalau ada servis atau apa kan ribet ya, takutnya ya. Itu satu. Terus kedua sempet ngeliat, ya sebenarnya gue sebelumnya pakai ibaratnya kan ada juga saudara pakai CR-V. Jadi sempat juga ngelihat CR-V. Jadi compare sama si CR-V-nya juga ya. Abangnya berarti ya? Abangnya si SR-V ini, betul. Itu yang berarti baru kan 600-an kalau nggak salah ya? Iya, 600-an. Berarti tinggi. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Akhirnya kepilihlah ke SR-V ini. Nggak ngelirik Hyundai Creta sebagai kompetitor ya? Enggak sih. Oh, enggak. Oh, malah enggak ya? Enggak. Oke, malah langsung ke abangnya atau yang PC tadi ya? Betul. Oh, oke. Akhirnya pilih ke Honda SR-V ini. Nah, selama makanya ini kurang lebih 3 bulan ya? 3 bulan kurang lebih, betul. 3 bulan. Itu kira-kira apa sih yang disuka dari si SR-V ini? Nah, ini SR-V ini sebenarnya ini menarik nih. Ini satu hal adalah dari setirnya. Setirnya tuh enak. Oke. Dia tuh enteng. Setirnya tuh enteng banget. Jadi kita yang bawa mobil tuh kiri kanan nih manuver nih tuh enak banget. Itu satu. Terus kalau kedua tuh pas kita ngobrol nih berasa mungkin ya itu agak kedap. Kedap iya sih gue berasa banget sih kedapnya. Kedap. Nggak kedengeran sih. Iya. Mobil luar. Suara luar tuh nggak gitu kedengeran. Jadi kayaknya enak gitu loh. Kita ngobrol kita apa tuh enak aja gitu loh. Oke. Jadi lumayan enak. Terus yang lain adalah kalau dari segi unggulannya ya itu dari bagasi belakangnya dan juga tempat duduk di belakangnya masih lumayan oke lah ya. Dan bagi bagasi belakang sih itu lumayan spacious. Oke. Jadi kalau lebih luas kan dibandingkan SR-V sebelumnya ya? Iya betul, lebih luas dari SR-V sebelumnya sih. Kebetulan pernah pakai juga kan SR-V sebelumnya kan. Itu beda gedenya. Volumenya tuh lebih besar. Lebih besar ya? Betul. Oke. Kurang lebih seperti itu. Dari sama mesinnya gimana? Kenapa? Sorry? Dari mesinnya?
Mesin. Nah, kalau untuk mesin itu juga tarikannya ini lebih berasa. Iya. Jadi kalau pada saat ngegas pertama kali itu enak banget itu loh, kayak tek gitu loh, kenceng gitu loh. Rasanya itu pas banget itu loh. Oke. Jadi begitu mau akselerasi itu tarikannya tuh dayanya tuh kenceng banget. Jadi horsepower tuh berasa banget gitu loh. Oke, maksudnya kalau terlihat tuh walaupun mobilnya gede segini tapi kencang gitu ya. Yes, kencang, betul. Berasa banget kok ini tarikannya. Itu. Terus kan keunggulannya ada fitur Honda Sensing nih. Gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalau untuk Honda Sensing ada beberapa sih ya, mungkin yang menarik itu kayak ada dia auto light. Jadi kayak bisa sensor ngedeteksi kalau ruangan kalau gelap dia lampunya bisa nyala sendiri. Itu satu. Tapi ya biasa sih gue cuman make sure dia nyala aja. Dia udah auto ya, ntar dia nyala sendiri aja sesuai dengan kebutuhannya. Sama mungkin ada sesuatu hal yang agak beda ya, yaitu adalah pada saat mau ke kiri atau ke kanan, di sini tuh ada kameranya nih. Kayak ini kita mau ke kiri nih contohnya nih. Nah, dia ada kameranya nih. Jadi gue bisa ngeliat nih mau ada motor nggak di belakang. Biasanya kan motor suka nyalip atau apa. Kita bisa ngeliat tuh kondisinya, jalanannya. Itu mungkin sangat ngebantu ya, basically. Itu ya. Betul. Sama ya kurang lebih sih untuk saat ini baru kepake itu ya, karena masih lumayan baru. Jadi walaupun kan sebenarnya kan dari Honda ini baik tuh fitur-fiturnya kayak fitur yang collision dan kawan-kawan gitu ya kan, terus sudah ada adaptive cruise control juga gitu. Malah itu nggak terlalu kepake berarti ya? Nggak terlalu kepake sih untuk saat ini jujur sih. Kalau itu fitur keunggalannya loh. Iya. Belum terpakai kali. Mungkin next kali ya. Iya, kalau bawa jauh di tol atau apa, mungkin akan lebih banyak berasa kepakainya sih. Oke. Nah, dari itu bahas keunggulan. Kekurangannya nih, kelemahannya nih selama pakai mobil ini tuh ada nggak sih kelemahannya gitu? Yang nggak disuka lah dari yang nggak disuka kali ya. Nah, tadi mungkin sempat gua mention soal yang tarikannya kenceng kan. Tapi dia ada satu sih kekurangannya di yang tarikan yang kenceng itu. Ya walaupun dia tarikannya kenceng, tapi pada saat gue pernah tuh pada saat ditanjakan gitu kan, itu ya itu ada kayak semacam bunyi dulu gitu loh. Ada bunyi dek gitu loh, kenceng gitu loh. Kayak iya, jadi pada saat perpindahan giginya itu dari parking ya, mungkin kayak dari parking ke D drive gitu kan, itu kayak gua harus nginjek gasnya lebih kenceng karena dia tuh karena ada bunyi dek gitu kenceng dulu kan. Dia pas bunyi di mana ya? Kayak di mesin gitu bunyinya gitu loh. Iya. Nah, itu okay. nggak tahu deh apakah memang tipikal Honda ya, gitu, karena yang sebelumnya SR-V juga pas gua bawa juga sempet kayak begitu juga memang. Jadi SR-V generasi sebelumnya juga gitu. Betul. Oke. Nah, itu satu ya, itu kadang ya sebenarnya nggak terlalu ngeganggu banget, cuman lumayan ya kaget aja kadang gitu. Ya, jadi kayak ngegasnya itu masih lebih mungkin yang nggak biasa bingung kali ya. Betul. Apa gitu ya. Oke. Itu satu. Terus kedua, kalau ya karena gue sebelumnya juga SR-V generasi sebelumnya gue juga pernah bawain, ya kan. Ini lebih boros sih. Oh gitu? Iya, ini lebih boros nih. Ini satu banding berapa nih? Ini sekarang ini 1 banding 8. Ya, lumayan ya? Lumayan makanya. 1 banding 8 lumayan loh. 1 banding 8 lumayan. Itu kayak ya CR-V gitu kan? 1 banding 8 kayak mobil SUV gede kan? Betul. Awal-awal waktu masih awal-awal pakai 1 banding 10 tuh. Oke, dapat tuh 1 banding 10 masih lumayan lah. Tapi makin kesini makin dipakai, loh kok 1 banding 8? Kayaknya wah berasa sih. Tapi itu Eco kan? Pakai mode Eco kan? Udah model Eco, betul. Tapi mungkin karena ini mobilannya tarikannya tuh lebih kenceng ya, sama kan dia mungkin kayak lebih berat nih. Bobotnya setahu gue ini lebih berat kan daripada SR-V yang jenis sebelumnya. Jadi mungkin itu yang dibutuhkan tenaganya itu lebih besar gitu loh. Jadi makanya that's why agak boros di situnya. Jadi berasa banget nih borosnya. Kalau sebelumnya yang SR-V sebelumnya kan pakai juga tuh. Itu 1 banding berapa? 1 banding sekitar 12-13 lah. Ada pernah sampai 1, iya 13. Itu irit loh. Lumayan. Dibanding ini 1 banding lumayan. Lumayan jauh. Iya. Tapi ini pakai Pertamax kan? Iya, Pertamax. Kan? Pertamax yang biru. Karena minimal memang harus pakai yang itu ya supaya mesinnya itu lebih terawat. Jadi memang udah direkomendasikan dari dealernya itu pakai oktannya yang 92 minimal. Oke. Karena mesinnya itu beda kan, dia mesti buat ngerawat mesin lah tujuannya supaya nggak terlalu ini ngerusak mesin. Tapi ini belum nyobain ke luar kota berarti ini ya? Belum, kebetulan ini belum gua tarik keluar kota nih. Iya, soalnya kalau dari review lain sih 1 banding 12 gitu ya kan. Betul. 1 banding 8 ya. Tadi iya sih, kelihatan 1 banding 8 lumayan ya. Iya. Karena kebanyakan gue pakai di dalam kota nih. Dalam kota ya. Iya, jadi kalau dalam kota
ya pasti ya gitulah, ada macet, ada gas rem apa segala, terus tanjakan, mungkin ada parkir apa segala. Nah itu mempengaruhi sih, gitu loh, iya, bener. kurang lebih. Terus Gitu. kira-kira ada nggak kelemahannya yang nggak disuka lah gitu? Kelemahan yang nggak disuka lagi adalah mungkin di ini ya, di bagian ini panoramik sunroofnya ini ya. Ini kan dia pakai jaring-jaring ya. Nah, jaring ini. Jaring-jaring ini somehow nggak tahu kenapa nih kalau buka tutup nih, ya kan dia keras nih kadang nih. Nah jadi perlu ada tenaga. Kenapa harus pakai tenaga? Itu kadang ada suka debu-debu itu jatuh. Jadi kadang suka ngeganggu gitu loh di mata. Debu. Nah itu gue juga bingung sih dari mana masuk debunya. Itu seriusan? Iya seriusan, ini ada debu. Gitu? Jadi emang agak ini, dan kadang jadi bisa bersin, gatel di hidung. Jadi kayak hacu gitu jadi ya. Ini karena kayaknya bisa masuk debu gitu, dan akhirnya pada saat dibuka nih berat nih. Kadang jadi, lumayan berat. Iya, ini kan bukan sunroof kan? Bukan. Nggak bisa dibuka kan ini? Nggak kan? bisa. Kok bisa ada debu ya? Iya. Oh, aneh ya. Itu aneh banget, makanya itu satu. Itu juga yang cukup bingung juga sih ya. Unik sih. Unik banget juga sih. Aneh. Mungkin pas lagi buka pintu kali ya, buka pintu masuk debunya kali. Mungkin. Karena kan buka pintu tutup pintu kan kita tetap datengin debu juga kan sebenarnya. Kadang nempel di sini kali. Karena kan Betul. jaring-jaring nih gitu. Iya. Tapi unik juga sih. Betul banget. Iya, Makanya iya, itu aneh banget sih. Tapi ya itu benar-benar seperti itu. Oh, oke. Sama mungkin yang kalau nggak suka yang berikutnya adalah karena dulu pernah bawa HR-V juga yang sebelumnya, kan jendelanya tuh kayak gede ya. Oke. Nah, kalau yang sekarang nih lebih kecil. Gue ngerasa lebih cubicle gitu loh. Kayaknya visionnya untuk pandangannya nih buat ngelihat jalannya tuh lebih kecil, Lebih kecil ya? Iya, lebih kecil, lebih berasa kecil. Kalau yang lama tuh, kalau yang lama mungkin agak lebih gede. Ini visibilitasnya jadi kata sempit gitu ya. Betul. Iya sih. Ya walaupun memang salah satu hal lain yang bagus dari sini adalah sebenarnya dia tuh lebih tinggi ya. Kan Ya, ini kelihatannya lebih tinggi nih jadinya nih. Ground clearance lebih tinggi sih. Ya, karena ground clearance lebih tinggi juga, jadi posisi mobil itu kayak bisa lebih tinggi. Karena kalau yang HR-V sebelum itu berasa kayak sedan. Oke. Kalau ini lebih berasa SUV sih memang gitu loh. Ya, tapi mungkin itu sacrifice-nya jadinya kekurangannya ya itu tadi, visibilitasnya jadi kecil karena dia belum jaga atasnya tuh supaya tetap pendek kan. Nah, itu sih paling kalau gue lihat yang kurang nyamannya di situ ya, basically. Seperti itu. Nah, kira-kira selama 3 bulan nih make, ada cerita unik nggak sih penggunaannya? 3 bulan ini make ya, unik ya. Ya sebenarnya sih belum terlalu banyak ya, tapi mungkin dari anak-anak sih. Dari anak pas duduk belakang kayak pengen buka sunroof gitu kan. Oh, yang di belakang. Yang belakang ini. Nah, itu itu agak bukan sunroof kan? Itu bukan sunroof sih. Kan? Jadi bukanya agak unik ya. Jadi mesti pakai, kan mesti dibuka, pakai ada engsel ya gitu, terus dipegang gitu kayak megang triplek. Oh iya. Dia tuh kan kayak kayak triplek gitu loh. Nah, jadi anak-anak kan kebiasaan ya kayak dulu kan kita ada naik mobil atau apa yang sistemnya kalau sana kan kayak pencet gitu kebuka atau apa gitu kan. Yang ini enggak gitu loh. Jadi dia pernah minta gitu loh, "Daddy tolong buka dong sunroofnya." Nggak bisa gitu loh. Kalau yang merek kan ada satu merek tuh yang pakai halo apa gitu, buka sunroof gitu kan. Di sini nggak bisa gitu loh. Ini mesti pakai ibaratnya dedinya harus parkir dulu nih, harus nyongkel dulu gitu loh. Nah itu mungkin satu hal sih. Jadi kayak mungkin orang-orang itu kan lebih kebiasa kayak kalau ada sunroof kan tinggal pencet atau tinggal ngomong. Tapi yang ini nggak bisa gitu loh. Ini benar-benar harus, ya itu harus kayak dibuka begitu gitu loh. Itu sih paling yang mungkin agak sedikit cerita uniknya yang dia selama 3 bulan ini sih ya kayak gitu. Anak-anaknya kayak ngerasa loh kok nggak bisa dibuka ya gitu loh. Kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, kira-kira nyesel nggak nih beli mobil ini dengan keunggulan tadi, kekurangan yang ditemui gitu ya kan, dengan harga segitu juga, gitu. Nyesel nggak? Nah, kebetulan gue sendiri kan memang lebih suka tuh mobilnya compact ya, karena untuk di pemakaian di dalam kota sehari-hari, keluar, antar anak, kerja, kantor, apa segala gitu ya. Sampai saat ini sih belum sih. Oke, berarti masih puas lah ya? Puas, cukup puas sih. Nggak nyesel lah. Karena cukup compact, nggak gitu gede juga, nggak gitu kecil juga. Cuma memang ada beberapa kekurangan. Ya udahlah, kita masih bisa toleransi lah. Ya. Gitulah kurang lebih kayak gitu. Siap. Oke. Paling ya, itu aja sih yang kita bisa bahas dari pemilik dari Honda HR-V SE gitu ya kan. Tadi juga ada bahas juga dari sisi keunggulannya juga, dari sisi kelemahannya juga, dan juga ada cerita uniknya juga dari Coalview ini gitu. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang ingin bertanya-tanya lagi mengenai Honda HR-V dan lain-lain, boleh banget sih langsung aja share di kolom komentar, dan pastinya like video ini dan juga subscribe channel Teman Mobil.
gitu. Paling itu saja dari kita ya. Ya. Oke, salam teman mobil. Bye-bye. Salam teman mobil. Thank you.